Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab shalah, yaitu bab yang ke-82, yaitu bab mata yaqumun nas lis shalah. Bab yang menjelaskan tentang kapan manusia berdiri untuk salat. Hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salat sudah didirikan, maka janganlah berdiri sampai kalian melihat aku. Riwayat yang kedua yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, uqimatis shalah faqumna fa'addalna as-sufuf qabla an yakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza qama fi musallahu qabla an yukabbira dzakara fansarafa wa qala lana makanakum falam nazal qiyaman nantadhiruhu hatta kharaja ilaina wa qad igtasala yantufu ra'suhu ma'an fakabbara fasalla bina. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya ketika salat sudah didirikan, maka kemudian kami berdiri dan kami kemudian meluruskan shaf sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sampai beliau berdiri di tempat salatnya sebelum bertakbir. Kemudian beliau ingat, kemudian pergi. Kemudian beliau mengatakan, tetaplah di tempat kalian. Kemudian kami tetap berdiri menunggu beliau sampai beliau keluar kembali kepada kami, dan beliau sudah mandi dan kepalanya atau rambutnya meneteskan air. Kemudian beliau bertakbir, kemudian beliau salat. Riwayat selanjutnya dari Abi Hurairah juga, beliau mengatakan, uqimatis shalah wa saffan nasu sufufahum wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama maqamahu fa'awma'a ilaihim biyadihi an makanakum fa kharaja wa qad igtasala wa ra'suhu yantufu al-ma'a fa shalla bihim. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya telah didirikan salat, kemudian manusia, yaitu para sahabat, sudah berada di dalam shaf atau barisan mereka. Kemudian Rasulullah SAW keluar, maka berdiri di tempat beliau. Kemudian beliau memberikan isyarat
dengan tangannya, yang artinya adalah tetaplah di tempat kalian. Kemudian beliau keluar dan beliau sudah mandi, kemudian kepalanya atau rambutnya meneteskan air, kemudian beliau sholat ya, bersama kami. Riwayat selanjutnya juga dari Abu Hurairah, anna salata kanat tuqamu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhudhu an-nasu masaffahum qabla an yaquma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqamahu. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya salat sudah didirikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian manusia atau para sahabat sudah berada di shaf atau barisan mereka sebelum Nabi SAW berada di tempatnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana Bilalun yu'adzinu idza dahadat fala yuqimu hatta yakhruja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama as-salata hina yarahu. Jabir bin Samurah mengatakan bahwasanya dulu Bilal azan ketika zawal, yaitu ketika matahari sudah sedikit condong ke barat, yaitu salat zuhur ya maksudnya. Maka beliau tidak iqamah atau tidak mendirikan salat sampai Nabi SAW keluar. Apabila Rasulullah SAW keluar, maka Bilal mendirikan salat atau iqamah ketika Bilal melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Muslim yang membawakan beberapa hadis tadi, hadis Abi Qatadah, hadis Abu Hurairah, dan yang terakhir Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Di mana dalam hadis yang pertama tadi disebutkan bahwasanya dari Abi Qatadah, beliau mengatakan bahwasanya Rasul mengatakan, jika salat didirikan maka kalian jangan berdiri sampai kalian melihat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita atau memberikan faedah kepada kita bahwasanya makmum berdiri untuk salat itu ketika sudah melihat imam ya. Ini faedah dari Abu Qatadah ya. Hadis Abu Qatadah faedahnya adalah makmum berdiri ketika melihat imam ya. Sedangkan dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwasanya para sahabat itu sudah berdiri, sudah iqamah, sudah berdiri, baru Rasulullah SAW datang. Maka disebutkan tadi Rasulullah SAW lupa ya, disebutkan ya, lupa maksudnya apa? Lupa beliau itu junub, kemudian beliau pulang mandi, dan para sahabat itu berdiri menunggu. Tapi tentunya kita tahu bahwasanya rumah Rasul itu di samping masjid ya. Beliau mandi, pulang, kemudian kembali ke masjid. Kemudian dikatakan tadi dalam hadis Abu Hurairah, kepala atau rambut beliau masih meneteskan air ya. Kemudian beliau salat. Ini ada dua riwayat tadi ya disebutkan, atau tiga riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan bahwasanya para sahabat itu sudah berdiri walaupun sebelum Rasulullah SAW datang ya. Dan iqamah sudah diiqamahkan ya. Uqimatis shalah, sudah iqamah, kemudian para sahabat berdiri, Rasulullah SAW baru datang, atau ya baru datang. Maka di sini sebutkan, memang nanti akan kita sebutkan ya pendapat para ulama dalam hal ini, kapan sebenarnya makmum itu berdiri.
Tapi faedah dari hadis ini, dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW keluar, ya, berada di tempat sholatnya, ya, di posisi imam. Kemudian beliau baru ingat junub, menunjukkan bahwasanya Rasul SAW juga lupa, ya, kadang lupa, menunjukkan bahwasanya beliau nabi dan juga manusia biasa yang lupa. Kemudian beliau pulang, dan ketika itu para sahabat menanti dan dalam keadaan berdiri. Tidak ada riwayat yang mengatakan mereka duduk kembali, karena tadi sudah disebutkan bahwasanya para sahabat sudah berdiri dalam shaf. Dan Nabi sudah siap mau takbir, ingat, oh saya belum mandi. Kemudian Nabi pulang. Dan kemudian Nabi SAW datang lagi, dan iqamah tidak diulang. Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau seandainya iqamah sudah dikumandangkan, kemudian sudah siap untuk sholat, kemudian imam ternyata ada uzur, mungkin batal wudunya dan sebagainya, kemudian dia pergi berwudu, maka ya makmum menunggu, ya. Dalam hadis ini dalam keadaan berdiri. Kemudian kembali, ya, ke tempatnya, dan iqamah tidak perlu diulang. Ini disebutkan oleh para ulama kalau seandainya tentunya kalau jarak antara uzur tadi ya sebentar, ya, tidak lama. Tapi kalau lama, maka para ulama menjelaskan harus diulang iqamahnya, ya. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, ini disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu mau bertakbir atau hendak bertakbir, ya. Qabla an yukabbir, kalau dalam riwayat Muslim ini qabla an yukabbir, sudah berada di posisinya sebelum bertakbir. Dalam riwayat Bukhari, wa antadharna takbirahu, yaitu kami sedang menunggu takbir beliau, takbiratul ihram. Enggak jadi Nabi itu takbir. Dalam riwayat Abi Daud, yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, annahu dakhala fi shalah, yaitu Nabi sudah salat baru ingat. Maka wallahu alam, kata Imam Nawawi di sini ada dua kemungkinan. Maksudnya adalah memang Nabi itu benar-benar mau salat, mau bertakbir, tinggal takbir saja. Kemudian beliau baru ingat, kemudian beliau pulang, kemudian mandi, kemudian balik lagi. Atau yang kedua, secara zahir dari riwayatnya Imam Abu Daud, bahwasanya Nabi sudah salat ketika itu, sudah bertakbir. Kemudian beliau keluar dari salat. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ya. Kalau seandainya imam, ya, di sini tentunya tidak disebutkan, ya, para nabi ketika batal atau keluar dari salat. Dalam riwayat Abu Dawud ini, ketika batal kemudian beliau yastakhlif, artinya menunjuk orang di belakang beliau untuk jadi imam, tidak. Tapi beliau keluar kemudian balik lagi. Ya, tentunya di sini berarti para makmum berdiri diam. Dan ini tentunya kalau seandainya itu sebentar, maka itu tentunya tidak ada masalah. Tetapi tentunya kalau seandainya itu lama, maka yang terbaik adalah bagi imam, kalau seandainya dia batal dan sebagainya, maka dia menunjuk orang yang di belakangnya untuk menjadi imam pengganti dia. Atau tidak apa-apa orang yang di belakang imam otomatis, atau dia langsung maju menjadi imam, ya. Tentunya ini para sahabat, ya, sahabat mereka tidak mau menjadi maju, ya, di hadapan Rasulullah SAW ketika itu. Kemudian juga
Nabi SAW di sini disebutkan memberikan isyarat ya kepada sahabat tadi, maka nakum artinya tetap di tempat kalian. Yang walaupun tadi memang ada di riwayat Bukhari dan Muslim itu sebelum Nabi SAW bertakbir. Adapun Abu Dawud setelah. Kalau kita mau ya wallahu alam lebih merajihkan, lebih menguatkan tentunya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walaupun Imam Nawawi mengatakan bahwasanya bisa jadi memang itu ada dua kejadian yang berbeda. Ya wallahu alam. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, kapankah makmum itu berdiri? Ya. Ketika salat sudah diiqamahkan atau sudah iqamah. Ada dua hal sebenarnya yang kita bisa ambil dari riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Yang pertama berkaitan dengan ketika makmum melihat imam. Yang kedua ketika sudah iqamah. Maka riwayat Abu Hurairah tadi menyebutkan kalau sudah melihat imam, atau riwayat Abu Qatadah ya, maka itu mereka berdiri ya. Karena Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Qatadah, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Jika salat sudah diiqamahkan, jangan berdiri kecuali kalian sudah melihat aku. Maka ini berkaitan berarti apa? Makmum melihat imam. Yang kedua, bahwasanya makmum melihat berdiri untuk salat yaitu ketika iqamah. Ya, ketika iqamah. Uqimatis shalah faqumna fa'addalna as-sufuf dalam riwayat Abu Hurairah. Salat didirikan yaitu iqamah sudah dikumandangkan, kemudian kami sudah berdiri di dalam shaf, sudah meluruskan shaf. Maka ini dua i'tibar ya. Pertama melihat imam atau iqamah ya. Iqamah, kalau sudah iqamah kemudian berdiri. Maka dua-dua hal ini ya disebutkan bahwasanya ya dibolehkan. Kalau seandainya imam sudah kelihatan, maka boleh makmum untuk berdiri, atau ketika sudah iqamah dimulai atau dikumandangkan. Walaupun para ulama di sini disebutkan oleh Imam Nawawi kapan ketika iqamah tersebut, kapan makmum itu berdiri. Mazhab Syafi'i disebutkan oleh Imam Nawawi di sini adalah makmum itu berdiri kalau muadzin sudah selesai dari iqamahnya. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Malik kebalikan, yaitu ketika muadzin di awal-awal mengumandangkan iqamah, mulai iqamah, maka boleh makmum untuk berdiri. Sedangkan pendapat Imam Ahmad, yang itu adalah pendapat Anas bin Malik, yaitu ketika ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah. Dan Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Ya, ini perbedaan pendapat ya dari para ulama, tapi insyaallah dalam hal ini boleh ketika iqamah sudah dikumandangkan maka boleh berdiri. Sebagaimana itu pendapat Imam Malik ya. Atau menunggu selesai menurut Imam Syafi'i. Tapi kita lihat dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya ketika iqamah sudah dikumandangkan maka kami sudah lurus shafnya. Dan imam belum selesai, belum datang itu Rasul. Menunjukkan bahwasanya kalau iqamah sudah didirikan maka makmum mestinya bersegera untuk meluruskan shaf.
Walaupun tadi wallahu alam ya, dalam hal hadis Abu Qatadah, sampai kalian melihat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tentunya yang iqamah itu adalah muadzin. Dan sebagaimana dalam hadis Jabir bahwasanya Bilal itu iqamah ketika sudah melihat Nabi. Jadi sebenarnya ada hubungan ketika muadzin melihat imam kemudian dia iqamah. Maka melihat di sini tidak mesti semua jemaah sudah melihat imamnya, tapi diwakili oleh muadzin, yang muadzin biasanya yang melihat menunggu imam, kemudian ketika sudah melihat imam kemudian muadzin iqamah, kemudian para makmum untuk merapikan shaf. Ini tentunya yang sudah menjadi kebiasaan ya dari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika muadzin yaitu Bilal ya, biasanya seperti itu. Bilal menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kadang mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iqamah, kemudian apa? Itu shaf sudah lurus ya. Dan ada hikmah disebutkan bahwasanya makmum tidak cepat ya, misalnya atau tergesa untuk berdiri sebelum iqamah misalnya, karena ya bisa jadi kadang imam mungkin sudah kelihatan oleh makmum karena dia sama-sama di luar misalnya dan sebagainya, kemudian imam misalnya batal wudunya dan sebagainya, kemudian makmum akan berdiri lama menunggu. Oleh karena itu dalam hal ini memang kita bisa lihat bagaimana makmum lebih mendengar sebenarnya iqamah. Karena muadzin biasanya akan mengumandangkan iqamah kalau seandainya sudah melihat imam ya. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-83, man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka tilka shalah, yaitu siapa yang mendapati rakaat dalam salat maka dia telah mendapati salat tersebut. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah, siapa yang mendapati satu rakaat dari salat maka dia telah mendapati salat. Dalam riwayat selanjutnya juga dari Abu Hurairah, man adraka rak'atan minas shalah ma'al imam faqad adraka shalah, siapa saja yang mendapati satu rakaat dari salat bersama imam maka dia telah mendapati salat. Riwayat selanjutnya juga dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mendapati satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit maka sungguh dia telah mendapati salat subuh, dan siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam maka dia telah mendapati salat asar. Riwayat selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka minal asri sajdatan qabla an taghraba asy-syams aw minas subhi qabla an tatlu'a asy-syams faqad adrakaha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati asar, sajdatan di sini artinya adalah satu rakaat yang sama, qabla sebelum matahari terbenam atau subuh sebelum matahari terbit,
maka sungguh dia telah mendapatinya, yaitu telah mendapati salat. Kemudian riwayat terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka minal asri raq'atan qabla an taghruba asy-syams faqad adrak wa man adraka minal fajri raq'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adrak. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati dari salat asar itu 1 rakaat sebelum matahari terbenam, maka dia sudah mendapatinya. Dan siapa yang mendapati dari salat fajar 1 rakaat sebelum matahari terbit, maka dia sungguh telah mendapatinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah tadi disebutkan, yang itu adalah termasuk perkataan yang masyhur dari Rasulullah SAW. Man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat berarti mendapati salat. Mendapati apakah ini? Dan apakah ini murni 1 rakaat atau bagaimana kalau dengan orang yang tidak mendapati 1 rakaat? Itu dia misalnya datang ketika tasyahud akhir misalnya, atau sujud terakhir. Maka kita akan lihat di sini ya perkataan para ulama yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Pertama, ketika Nabi SAW mengatakan faqad adrakas shalah, ya memang di sini ya, secara garis besar kita sebutkan dulu, man adraka rak'atan minas shalah, siapa yang mendapati 1 rakaat. Zahir dari hadis ini adalah bahwasanya ya orang yang mendapati 1 rakaat, yaitu misalnya rakaat terakhir, maka dia telah mendapati salat itu. Ini pendapat sebagian para ulama, dan sebagian lain mengatakan, dan Imam Nawawi mengatakan ini jumhur ulama Syafi'iyah, tapi yaitu walaupun seorang itu tidak mendapati 1 rakaat tetapi mendapati bagian dari salat. Bagian dari salat. Misalnya dia datang di tasyahud terakhir sebelum salam atau sujud misalnya, maka berarti dia telah mendapati salat. Kemudian mendapati dalam hal apa? Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi 3 hal ya. Jadi mendapati salat di sini mendapati salat yang bagaimana? Apa maksudnya? Mendapati salat tersebut. Yang pertama, masalah pertama adalah idza adraka man la yajib alaihi shalah. Yaitu jika didapati orang yang tidak wajib, atau jika mendapati seseorang yang dia tidak wajib salat, tidak wajib atasnya salat. Kemudian dia mendapati 1 rakaat dari waktunya, maka wajib bagi dia salat tersebut. Apa maksudnya? Misal seperti ini. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, misalnya anak kecil yang kemudian dia balik, orang yang gila kemudian auzubillah, kemudian dia sadar, normal maksudnya, kemudian orang yang pingsan kemudian dia sadar, atau orang yang dia haid, wanita yang haid atau nifas kemudian dia suci. Apa maksudnya? Misal seorang anak kecil yang masih mumayyiz, misalnya menjelang waktu zuhur, menjelang waktu asar misalnya, menjelang waktu asar 1 menit atau 2 menit sebelum waktu asar, sebelum azan asar, kemudian dia balik. Misalnya kalau perempuan dia haid misalnya, maka berarti dia mendapati wajib dia sholat zuhur ketika itu. Karena 1-2 menit lagi menjelang asar, 1-2 menit itu bisa dia melakukan sholat, dia mendapatkan 1 rakaat, dia bisa melaksanakan 1 rakaat, 1-2 menit. Paham kira-kira? Seorang yang dia masih kecil, menjelang waktu asar masuk, dia balik. Atau orang gila misalnya, naudzubillah, menjelang asar misalnya, dia sadar dia normal kembali, maka wajib bagi dia sholat zuhur. Karena 1-2 menit menjelang asar itu bisa melakukan 1 rakaat sholat. Itu maksudnya. Begitu juga wanita yang haid
atau nifas misalnya. Ini diperhatikan ibu-ibu ini. Ibu-ibu bersih dari haidnya misalnya 1 menit atau 2 menit sebelum asar. Bersih, sudah bersih. Wajib bagi ibu untuk apa? Salat zuhur. Begitu juga kalau seandainya 1 menit atau 2 menit sebelum matahari tenggelam, maka wajib bagi dia asar. Kenapa? Karena masa 1 menit 2 menit itulah perkiraan ya. Ini perkiraan. Itu masa di mana dia bisa melakukan salat 1 rakaat. Itu yang dimaksud. Paham? Ya, itu yang dimaksud ya. Jadi ini yang pertama. Itu maksud dari adrakas shalah. Jadi barang siapa yang dia mendapati bisa melakukan 1 rakaat salat, berarti wajib bagi dia salat itu. Ya, baik bagi orang yang tadinya belum balik menjadi balik, orang yang tadinya pingsan kemudian dia siuman, sadar menjelang salat, menjelang waktu salat itu habis, maka wajib bagi dia salat itu. Ataupun yang jelas tadi adalah para wanita ya. Ini para wanita yang haid ataupun nifas, maka sekian menit ya menjelang waktu salat itu habis dan dia suci, tentunya dia wajib untuk melakukan salat itu. Berbeda kalau sudah azan. Kalau sudah azan berarti tidak wajib. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang mengatakan kalau salat itu bisa dijamak maka wajib. Misalnya zuhur dengan asar. Ini pendapat sebagian para ulama. Kalau misalnya seorang wanita misalnya suci dari haidnya ketika azan asar, menurut pendapat pertama dia hanya wajib salat asar. Tapi menurut pendapat kedua zuhur dan asar. Kenapa? Karena zuhur ini bisa dijamak dengan asar, maka dianggap satu waktu. Tapi bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah kalau seandainya dia suci 1 menit misalnya atau 2 menit sebelum asar, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan zuhur. Karena dia mendapati 1 rakaat. Ini tentunya menurut orang yang mengatakan tadi, pendapat yang mengatakan bahwasanya mendapati 1 rakaat itu berarti mendapatkan salat. Bagaimana kalau orang yang mengatakan, pendapat sebagian ulama yang mengatakan walaupun dia tidak mendapati 1 rakaat, ya orang yang datang tasyahud akhir, berarti beberapa detik sebelum azan dia suci, wajib dia salat zuhur. Karena tidak mesti mendapati 1 rakaat. Maka ini di sini bisa kita lihat perbedaan ya pendapat para ulama ya tentang hal ini ya. Ini persoalan yang pertama. Yang kedua, yaitu idza dakhala fi shalah fi akhir waqtiha fa shalla rak'atan tsumma kharajal waqtu. Kalau seandainya seorang melakukan salat di akhir waktu 1 rakaat, kemudian keluar waktunya, habis waktunya. Misal seorang ketiduran salat subuh, baru dia bangun, kemudian dia bangun itu matahari sudah mulai mau terbit, sedikit lagi terbit. Karena waktu subuh kapan habisnya? Kalau sudah matahari terbit. Maka ketika dia melakukan rakaat pertama itu sebelum matahari terbit, pas dia naik ke rakaat yang kedua matahari terbit, berarti apa? Sudah habis waktu subuh. Tapi dia sudah lakukan 1 rakaat. Berarti apa? Sah salatnya, sah subuhnya. Dan ya cukup baginya salat tersebut ya. Ini tentunya bagi orang yang misalnya, ini contoh ya, bagi orang yang dia tertidur misalnya. Berarti dia mendapati salat subuh ya. Atau kalau seandainya orang dalam keadaan safar. Nah, di sini jelas perbedaan pendapat para ulama di sini. Seorang dalam keadaan safar misalnya, kemudian dia mengqashar salatnya. Ya, dia mengqashar salat. Kemudian satu rakaat ya. Dia mengqashar salat. Kemudian dia musafir ya. Dan meniatkan qashar, kemudian dia salat di 1 rakaat dan sisa rakaatnya
Ya kalau dia mendapati 1 rakaat berarti apa? Berarti dia mendapati semua. Tapi kalau seandainya dia tidak mendapati 1 rakaat, maka berarti dia harus mengqadha. Kalau mengqadha bagaimana? Maka dia berarti salatnya 4 rakaat ya. Wajib bagi dia untuk menyempurnakan. Ya kalau seandainya tentunya ini ya bagi orang yang dia misalnya melakukan safar dan sebagainya, kemudian dia meniatkan untuk mengqashar. Ini tentunya bagi dia yang meniatkan qashar. Kemudian waktu lewat misalnya, dan dia menjamak dan mengqashar misalnya. Dia baru 1 rakaat. Kemudian setelah itu keluar waktunya, maka dia mengqadha menurut para ulama yang lain kalau seandainya dia tidak mendapati 1 rakaat. Maka ini pendapat masalah yang kedua, itu kalau seorang dia salat 1 rakaat di akhir waktunya, ya di akhir waktu, seperti tadi yang paling jelas sebenarnya contoh adalah ketika salat subuh misalnya. Kalau dia sudah mendapatkan 1 rakaat kemudian habis waktunya, atau salat yang lain, maghrib atau isya misalnya, dia di rakaat pertama dia di waktunya, tapi sisanya di luar waktunya. Apakah dia menyempurnakan atau tidak? Nah, di sini faedah dari apa masalah ini ya. Kalau seandainya kita mau berpendapat dengan zahir hadis, yaitu 1 rakaat mendapatkan salat, berarti apa? Cukup 1 rakaat itu berarti dia sudah dianggap mendapati salat semuanya, ya, mendapati salat semuanya. Kemudian yang ketiga, dan yang ketiga ini adalah yang paling masyhur yang kita bicarakan, yaitu kalau seandainya seorang masbuk kemudian dia mendapati imam cuma 1 rakaat, apakah dia mendapatkan jemaah, pahala jemaah salat? Ini yang dimaksud ya. Ini permasalahan yang ketiga, yaitu seorang yang dia terlambat salat berjamaah, sedangkan dia masbuk ya. Apakah dia ketika mendapati 1 rakaat, tentunya kalau dia mendapati 1 rakaat maka sepakat para ulama, dia berarti mendapatkan fadilah, keutamaan salat berjamaah bersama imam karena dia mendapati 1 rakaat. Kalau seandainya dia tidak mendapati 1 rakaat, nah inilah yang kita sebutkan tadi, berbeda pendapat para ulama. Zahir hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang mendapati pahala berjamaah itu adalah yang mendapati 1 rakaat. Pendapat ulama yang lainnya mengatakan tidak mesti seperti itu. Siapa yang mendapati bagian dari salat, walaupun dia misalnya datang di tasyahud terakhir, ya tasyahud terakhir misalnya, maka dia tetap mendapati pahala dari salat ya berjamaah. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga para ulama yang lainnya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka as-shalah ya. Wallahu taala a'lam. Apa hukumnya i'tidal tanpa mengangkat tangan? Tidak apa-apa, boleh. Karena mengangkat tangan ketika i'tidal itu hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Tapi itu sunnah ya. Kalau Anda kerjakan berpahala, tidak Anda kerjakan Anda rugi. Ya. Bagaimana jika terjadi kebakaran sedangkan waktu salat sudah masuk? Mana yang didahulukan? Justru disyariatkan ketika azan, ini salah satu sunnah yang ditinggalkan.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kebakaran mestinya kita azan. Itu adalah salah satu sunnah. Azan di tempat orang kebakaran itu untuk mengusir api itu, memadamkan api. Salah satu cara memadamkan api adalah azan. Dan itu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mujarab dilakukan oleh para ulama. Jadi kalau kita, sebagian orang mungkin sibuk mencari air, nelpon, salah satu ajaran Rasulullah, kalau terjadi kebakaran, azan, ya, maka Anda azan, ya. Dan tentunya dalam hal ini boleh, ya, kalau terjadi kebakaran kemudian di situ berkaitan dengan keselamatan jiwa, maka boleh tentunya sholatnya diundur. Tentunya ini karena ada maslahat, ada mudarat yang lebih besar. Nah mungkin misalnya di sebelah kita masjid ini kebakaran besar, kemudian kita tetap aja sholat. Enggak seperti itu. Kita azan, ya azan juga. Dan bantu memadamkan kebakaran. Dan tidak apa-apa sholatnya diakhirkan beberapa waktu tentunya. Karena apa? Karena memang ada hal yang urgen tentunya yang berkaitan dengan keselamatan jiwa misalnya, ya. Maka ya wallahu alam, insyaallah dibolehkan karena itu hal yang ya urgen, ya. Tapi tentunya itu dilihat semua, ya kebakarannya besar atau kecil dan sebagainya. Itu berkaitan dengan jiwa dan sebagainya atau tidak, ya. Nah ini, ya. Tapi syariat sebenarnya Anda menyebutkan kebakaran dan waktu sholat masuk, ya. Jadi ya, justru udah secara syariat adalah ketika terjadi kebakaran disyariatkan azan, ya, disyariatkan azan. Bagaimana apabila wanita haid sudah kering di waktu zuhur namun mandi junubnya saat maghrib? Bagaimana sholat asarnya? Kenapa Anda sholat? Kenapa sholat mandinya maghrib? Saya tanya jadinya. Apa karena tidak ada air? Kalau tidak ada air, Anda tayamum. Ya, seorang wanita yang sudah suci dari haid, ketika zuhur dia harus segera mandi. Karena berkaitan dengan sholat ini. Waktu sholat sudah masuk, ya, maka dia segera mandi, ya, kemudian melaksanakan sholat zuhur, dan setelah itu sholat yang lainnya, ya. Jadi jangan tunggu maghrib, ya, kecuali tidak ada air. Dan kalau tidak ada air pun Anda bisa tayamum. Kemudian sholat. Ya, tayamum itu menggantikan hadas besar dan hadas kecil, menggantikan wudu dan mandi junub atau mandi besar. Anda bertayamum kemudian sholat, ya. Jadi jangan ditunggu maghrib, ya. Kenapa Anda tunggu maghrib? Itu salah justru, ya. Itu sebuah kesalahan. Apakah boleh zikir salat fardu dilakukan antara azan dan iqamah mengingat jaraknya yang panjang? Zikir salat fardu tentunya setelah salat. Kok antara azan dan iqamah maksudnya gimana? Antara azan dan iqamah, saya nggak kebayang itu. Zikir salat fardu kapan? Setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isya kita zikir. Itu kita zikir, ya, itu zikir. Jadi zikir salat fardu setelah salat fardu, bukan antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah yang disyariatkan apa? Kita banyak berdoa, karena itu adalah waktu mustajab. Antara adzan dan iqamah berdoa, itu amalan yang dianjurkan, ya. Apa hukum salat di belakang imam yang awam dan memiliki kesalahan yang jali? Tentunya di sini dilihat. Mestinya jadi imam orang yang fasih bacaannya. Dan kalau terjadi kesalahan yang sifatnya jali, yang bisa merubah makna, ya tentunya bisa batal, ya. Atau salah, ya, salah Al-Fatihah misalnya. Dan yang paling penting tentunya Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya salah, ya batal.
Karena Al-Fatihah adalah rukun. Ya makanya seorang hendaknya yang menjadi imam orang yang bagus bacaannya. Dan kalau Anda misalnya tidak mendapati itu, Anda bisa cari sholat ya, di masjid yang lain ya. Di masjid yang lain cari imam yang lain bisa ya. Itu ya. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.